Bab 68. Tertegun, dia menatap dokter tua itu, bertanya dengan tidak percaya, "Apa yang kamu katakan?" "Mengatakan itu lagi? Nona, kamu benar-benar gegabah. Bagaimana kamu bisa tidak tahu bahwa kamu hamil setelah hampir 3 bulan? Selain itu, kamu tidak dalam kondisi fisik yang baik dan denyut nadimu lemah. Jika kamu tidak bisa beristirahat, bayimu akan berisiko." 3 bulan. Chu Qiao bertanya-tanya sambil melihat perutnya yang masih rata. Bagaimana mungkin dia hamil? Setelah sekian lama menunggu pernikahan, berperang, berendam di sungai, menunggang kuda dan bertempur di medan perang, dia benar-benar mengandung seorang anak di perutnya. "Aku akan memberimu beberapa suplemen untuk nutrisi ulang. Konsumsilah dengan benar, lalu istirahatlah dengan baik. Jangan bepergian jauh dan melelahkan dirimu sendiri." Dokter tua itu menghiburnya sebelum pergi bersama He Xiao. Chu Qiao duduk di tempat tidur, masih linglung. Dalam beberapa hari terakhir, dia dibanjiri dengan segala macam berita, terutama yang buruk, dari seluruh wilayah karena perang. Gelombang besar berita buruk itu sampai padanya seperti banyak gelombang dalam tsunami. Hal terakhir yang dia harapkan dari situasi seperti itu adalah hamil. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan dengan lembut menyentuh perutnya. Untuk sesaat, dia pikir dia merasakan detak jantung samar janin yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Aliran air mata mengalir dari matanya saat dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan tersedak, terdiam. "Yuan Yue, aku sedang mengandung anakmu. Kita akan menjadi orang tua." Saat malam mulai tiba, He Xiao menyalakan lilin di kamar, membawa suplemen, nasi, sayuran, dan sup. Di samping Chu Qiao yang sedang beristirahat di tempat tidur, dia bertanya dengan lembut, "Tuan, apakah kita masih melanjutkan perjalanan menuju Tangjing? Bukankah lebih baik berbalik dan kembali ke Qinghai?" Chu Qiao mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arahnya tanpa berbicara. "Guru, Anda secara fisik tidak layak untuk terus memimpin pasukan. Bahkan jika Anda mengabaikan kesejahteraan Anda sendiri, Anda harus memikirkan Guru Yuan dan anak yang sedang tumbuh di dalam diri Anda." Chu Qiao mempertahankan keheningannya dan menatap perutnya. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, dia mendongak dan dengan lembut menjawab, "Saya sudah mengecewakannya sekali, He Xiao." Tidak tahu siapa yang dia maksud, He Xiao tertegun, bertanya, "Apa yang Anda bicarakan, Guru?" "Saya sudah mengecewakannya sekali." Tatapan Chu Qiao dengan lembut beralih ke lilin. "Saya pernah berjanji padanya bahwa saya akan berdiri di sisinya dan melindunginya dari para pengganggu, tetapi saya mengecewakannya. Dia sudah kehilangan orang tuanya. Jika saya peduli pada anak saya, siapa yang akan peduli padanya?" Setelah menyadari bahwa yang dibicarakannya adalah Kaisar Dinasti Liang, Xiao Xiuyi, He Xiao mengerutkan kening. "Tuan, seperti yang terjadi sekarang, Anda tidak dapat mengubah segalanya sendirian. Bahkan jika Anda tetap tinggal di Tang sejak awal, Anda mungkin tidak dapat mengubah bagaimana keadaan akhirnya berubah. Kondisi Anda tidak baik, dan Anda berisiko terlalu banyak berpikir. Anda tidak dapat menyalahkan segalanya pada diri Anda sendiri." Chu Qiao mengangkat kepalanya, menarik napas dalam-dalam. "He Xiao, ada beberapa tanggung jawab di dunia ini yang tidak dapat kita hindari," jawab Chu Qiao dengan tenang. "Bagaimanapun, sudah waktunya untuk membalas apa yang telah diberikan Xiao Ce dan Kekaisaran Liang kepadaku. Keturunanku tidak akan menghargai warisanku jika mereka mengetahui bahwa aku menelantarkan anak yang membutuhkan pertolongan itu." Dia berdiri, mengenakan sepatunya, dan berjalan menuju meja makan untuk menghabiskan makanannya sebelum meminum suplemennya dengan mantap. Sosoknya yang compang camping dan lemah dalam cahaya lilin sama sekali tidak seperti wanita yang sedang hamil 3 bulan. "Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja." He Xiao menatapnya, tidak yakin siapa yang dimaksudnya. Dirinya sendiri, anaknya yang belum lahir, atau Kaisar Tang saat ini? Angin malam mengacak-acak dahan pohon di luar jendela.
Pemandangan Tang tampak sama, namun jejak perang semakin dekat. Pada saat yang sama, di tenda-tenda besar di Baizi Pass, Yan Sun mengenakan jubah hitamnya, duduk di sofa. Di bawahnya ada selusin gadis yang dikirim oleh para pengusaha kaya di wilayah itu. Semua wanita muda mengenakan gaun menggoda yang membuat mereka terlihat begitu halus dan elegan. Kadang-kadang, beberapa wanita yang lebih berani akan mendongak untuk mengintip Yan Sun yang menjulang tinggi di atas mereka. Namun perhatiannya selalu tertuju ke tempat lain. Yang mulia, kami telah menyiapkan pasukan kami dan siap untuk menjebak pasukan Siuli di Hansui Pass. Salah satu dari kalian, ke sini. Yan Xuan tiba-tiba memerintahkan, dengan salah satu pengawalnya datang. Seret dia ke sini, dan berikan dia 20 cambukan. Segera, pengawal itu menangkap ahli strategi dan pergi keluar. Pria itu tidak menyadari bagaimana dia telah menyinggung Yan Sun, segera mengaku bersalah tetapi tidak berani memohon belas kasihan. Tidak lama kemudian teriakan kesakitan bergema di seluruh halaman, mengejutkan gadis-gadis muda yang telah berlutut di lantai dengan patuh selama ini. Untuk mengepung dan menjebak mereka semua, gumam Yan Sun. Kata-katanya netral, dan tidak ada emosi yang terdengar di dalamnya. Dia dengan malas berbaring di sofa teras, tertidur, dengan semua wanita muda cantik masih berlutut di hadapannya. Meskipun terpisah ribuan mil, keduanya akan mengucapkan kalimat yang persis sama, semoga saja kita tidak akan bertemu di medan perang. Seolah-olah Yan Sun dibawa kembali ke masa lalu. Di rumahnya yang kumuh, seorang gadis muda, mengenakan gaun merah muda-mudanya, duduk di bawah cahaya lilin dan sambil menjahit pakaiannya. Dia berkata, di medan perang, ikatan keluarga tidak lagi penting. Bahkan jika kalian semua bertempur dengan keluarga kalian, kalian tidak dapat mundur dari perang. Ini adalah sejarah dinasti Liang yang sebenarnya, bukan sandiwara. Dengarkan baik-baik. Sejarah, mengapa aku belum pernah mendengarnya? Tidak penting, yang penting adalah kamu telah mempelajarinya dan mempelajarinya. Jika kamu Li Siming, apakah kamu akan membunuh kakak laki-lakimu juga? Tentu saja aku akan melakukannya, kalau tidak apa, menunggu dia membunuhku saja. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa hubungan mereka akhirnya hancur? Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan membunuhnya? Anak laki-laki muda itu berhenti sejenak sebelum menjawab, jika itu aku akan membunuhnya saat bertarung melawan Liu Wuzu. Terkejut, yang bisa dilakukan gadis itu hanyalah mengacungkan jempol. Kamu benar-benar hebat. Diam-diam namun pasti, kegelapan malam mulai menyelimuti daratan saat bahkan ombak yang membawa emosi dan kenangan pun bergerak diam-diam ke kejauhan. Keesokan harinya, satuan tugas rahasia dikirim dari Baizi Pass, menunggang kuda menuju Hansui. Di sana, Yan Bei telah mengumpulkan lebih dari 100.000 pasukan elitnya di Hansui, di mana mereka dapat mendukung Nyonya Jingan dan menjaga bagian belakang mereka sendiri untuk setiap kemungkinan mundur. Pada hari yang sama, Chu Qiao akan memimpin pasukan Xiu Li dan serigalanya keluar dari daerah Nanli. Lebih dari 40.000 pasukan akan berkumpul di dataran, pedang mereka terangkat serempak seperti hutan baja. Siapapun yang menuju barat laut ibu kota Tang harus melewati Hansui. Jika kita ingin memberikan bantuan apapun ke ibu kota, kita harus merebut Hansui. Jari pucatnya menunjuk ke peta. Chu Qiao mengitari wilayah di sekitar lintasan Hansui, menjelaskan, pertempuran yang menentukan semuanya sudah di depan mata kita. Awan gelap akan membuka langit, melepaskan apa yang tampaknya merupakan periode hujan lebat yang tak berujung. Padang rumput di sekitar Hansui cukup tinggi untuk menyembunyikan seseorang. Cuaca badai akan melepaskan aliran deras sungai yang mengalir dari barat ke timur, menumbangkan pohon-pohon berusia ratusan tahun di dalam Hansui, melukai 2 penjaga Yan Bei yang berpatroli. Seluruh keluarga yang terdiri dari 7 orang tertimpa dan tewas akibat atap rumah mereka yang runtuh di bagian timur kota. Korban jiwa pertama dalam pertempuran Hansui Pass, yang terjadi tanpa satu pertempuran pun antara kedua belah pihak,
sudah cukup untuk sangat melemahkan semangat para prajurit. Warga akan berkerumun sepanjang hari di rumah mereka. Satu-satunya benda bergerak yang akan dihantam oleh tetesan air hujan adalah daun-daun kering yang tertiup dari pohon. Hujan terus-menerus selama 11 hari telah meningkatkan permukaan air di Sungai Hansui secara drastis. Cuaca yang aneh bersama dengan lolongan serigala di malam hari dan migrasi burung ke utara tampaknya meramalkan malapetaka yang akan terjadi. Pengalaman itu mengingatkan semua orang bahwa di bawah cuaca seperti inilah pemerintahan Kaisar Xiaozong selama 7 tahun di atas tahta berakhir. Tahun itu, Jenderal Sui memimpin pasukan Tang yang terdiri dari 40.000 tentara dan melewati Hansui dalam kondisi yang sama dan menuju utara, menerobos Baizi Pass dan bertempur jauh ke wilayah Wei. Namun, tepat ketika para pemimpin dinasti Tang mengira mereka akan merebut kembali kekaisaran Wei, Raja Singa dari Yanbei melepaskan pasukannya, mengalahkan pasukan Tang. Dia secara pribadi membunuh Jenderal Sui, sekali lagi menghancurkan ambisi kekaisaran Tang. Darah menodai Sungai Cisui tahun itu. Pemandangan mayat-mayat mengambang di permukaan sungai membentang puluhan mil ke Hansui, sampai-sampai anjing-anjing liar terlihat berjalan di dekat permukaan sungai memakan mayat-mayat itu. Meskipun Raja Singa telah lama meninggal, dan rumput liar telah menutupi makam Jenderal Sui, kenangan akan pertempuran yang mengerikan itu terpatri dalam benak orang-orang yang menyaksikannya. Dengan melemahnya Kekaisaran Liang dan kerusuhan yang tak berkesudahan di Kekaisaran Wei, bendera Yanbei akan berkibar di atas Baizi Pass, menjulang tinggi di atas warga kota sekali lagi. Pada tanggal 7 Mei atas permintaan Nyonya Jingan, Yan Sun secara pribadi akan memimpin pasukannya untuk mempertahankan Hansui Pass guna mempertahankan keunggulan mereka dan menangkis serangan pasukan Siuli. Seiring berlalunya waktu, pasukan Siuli Chu Qiao mulai mengalir ke daerah Wei Liao, sebuah wilayah di sisi barat Baizi Pass. Kota kecil itu segera berubah menjadi pusat perhatian, menarik perhatian seluruh wilayah Liang dan sekitarnya. Bendera pertempuran putih yang dihiasi awan merah dikibarkan di atas menara kecil kota, sementara Chu Qiao secara pribadi memeriksa parade prajurit. Unit-unit tentara Liang yang dibubarkan di sebelah barat daerah Wei Liao berkumpul untuk membantunya sebagai bala bantuan, sementara pihak-pihak yang setia kepada Kaisar mengirimkan makanan dan perbekalan sebagai dukungan. Dalam waktu 3 hari, jumlah pasukan Siuli telah bertambah hingga lebih dari 90.000, jumlah yang terus bertambah dari hari ke hari. Ini adalah bendera pertempuran pertama yang dikibarkan sejak pembelotan tak terduga dari Nyonya Jingan. Di depan bendera yang baru dikibarkan itu ada sekutu Nyonya Jingan, militer Yanbei. Pertempuran besar sudah di depan mata, dengan semua orang menahan napas untuk pertumpahan darah yang akan datang dan tak terelakkan. Pada tanggal 14 Mei hujan lebat telah berhenti, dengan permukaan air sungai Hansui mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. 6 hari kebuntuan terus-menerus telah mendorong kesabaran kedua belah pihak ke titik kritis. Kedua belah pihak menyadari perlunya konfrontasi semacam itu. Memiliki ratusan ribu pasukan dalam jarak yang begitu dekat tanpa ada gerakan adalah manuver taktis yang sangat berbahaya. Suasana dipenuhi dengan ketegangan, semua orang dengan saksama menunggu kemungkinan perubahan atau tindakan apapun. Meskipun Chu Qiao dan Yan Sun telah bersiap, banjir informasi dari pengintai mereka berarti rencana dan taktik pertempuran yang terus berubah, yang akan terus mereka ubah. Namun mereka berdua terlalu sadar bahwa pecahnya pertempuran akan membawa serta rasa cemas yang tak terelakkan. Pada sore hari tanggal 14, Mo Su, seorang penjaga dari daerah Wuling, menuju pangkalan Wei Liao milik Chu Qiao, menjaga pengangkutan 50 ton gandum dan persediaan makanan melintasi dataran sungai, berhati-hati untuk tidak menyeberang ke garis tembak manapun jika pertempuran terjadi. Sebagai penduduk asli Tang, leluhur Mosu pernah bertempur bersama leluhur Kaisar, mengangkat status mereka di wilayah tersebut. Namun, seiring berlalunya generasi, begitu pula kekuatan dan kejayaan keluarga Mo. Sebagai pemimpin Baizi Pass, sudah sewajarnya jika dia membantu sekutunya untuk mencegahnya menerobos Baizi Pass.
Tidak ada yang namanya ikatan keluarga di medan perang, apalagi hubungan mereka. Dia mengerti semua ini. Yan Sun bukan lagi anak kecil yang biasa meringkuk dengan malu-malu di sudut istana Sengjin. Tidak lagi harus menderita di tangan orang lain, dia menjadi lebih berani dan kejam dalam keputusannya saat dia mengonsolidasikan posisinya yang berkuasa. Tidak lama kemudian dokter datang dan memeriksa denyut nadinya, dengan He Xiao dengan cemas mengawasi dari belakang. Dokter tua berjanggut putih itu terdiam cukup lama sebelum dia tersenyum dan berkata kepada He Xiao, "Selamat, istrimu hamil." He Xiao menjadi gugup saat dia buru-buru mengoreksi dokter itu, "Omong kosong. Aku bukan suaminya, aku hanya salah satu pengawalnya." Namun dengan kerajaan yang sedang dalam krisis, Mo Su, yang berusia lebih dari 70 tahun, secara pribadi akan memimpin pengangkutan makanan dan perbekalan, berusaha untuk berkontribusi dan membantu upaya perang Chu Qiao. Namun saat mereka mendekati sungai Tiexian, mereka bertemu dengan sekelompok kecil insinyur Yan Bei. Bendungan yang dibangun di sungai Tiexian menjadi tidak stabil karena cuaca dan sejumlah besar air mengalir ke sungai. Yan Bei telah mengirim 3.000 pasukan untuk memulai perbaikan cepat pada bendungan, karena keruntuhan akan menyebabkan gelombang yang pasti akan menghancurkan pangkalan Yan Bei di hilir. Konflik segera pecah, membuat para pengintai dan penjaga di dekatnya waspada. Dalam waktu kurang dari setengah jam, wilayah itu berubah menjadi kekacauan total. Kedua belah pihak mengerahkan pasukan mereka ke dalam pertempuran.